Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah Teknologi Sediaan Padat dan untuk judul materinya adalah sediaan tablet. Nah, pertama-tama kita akan bahas apa definisi dari sediaan tablet itu sendiri. Jadi, saya yakin kita semua udah pada tahu yang mana yang dimaksud dengan tablet. Jadi, tablet itu merupakan salah satu jenis sediaan padat atau solid dosage form. Kemudian dia dibuat dengan bahan tambahan tertentu yang sesuai, jadi sama dengan sediaan lain di mana ada bahan aktif dan ada bahan tambahan, tablet juga terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan atau eksipien. Nah, kemudian untuk metode pembuatannya, sebagian besar tablet yang berada di pasaran itu dibuat dengan metode cetak atau compression. Namun ada beberapa jenis tablet sebagian kecil yang dibuat dengan metode peleburan atau molding. Nah, ini akan saya berikan contohnya nanti. Nah, untuk sediaan tablet, jenis-jenisnya itu yang pertama terdiri dari tablet konvensional atau tablet biasa. Jadi ini yang paling sering atau paling umum kita temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi tablet yang tidak mengalami modifikasi apapun. Itu yang dimaksud dengan tablet konvensional atau tablet biasa. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah tablet multilayer. Nah, tablet multilayer ini sebenarnya hanya modifikasi sederhana dari tablet konvensional. Tujuan dari tablet multilayer ini adalah untuk membuat sediaan tablet di mana bahan aktif yang terdapat di dalam sediaan tablet itu sifatnya inkompatibel atau tidak dapat bercampur satu sama lain. Jadi ini untuk memudahkan pasien. Misalnya ada bahan obat A dengan bahan obat B yang memiliki indikasi farmakologis yang berkaitan ya. Misalnya untuk obat flu ada yang bersifat sebagai antipiretik atau anti demam, kemudian ada yang bersifat sebagai bekerja sebagai dekongestan atau peluru dahak ya. Jadi dibuat dalam bentuk tablet multilayer kalau misalnya bahan A dengan bahan B tadi ini inkompatibel, tidak dapat bercampur secara kimia. Untuk menghindari reaksi kimia yang mungkin terjadi pada saat proses pencampuran tablet yang bisa menimbulkan kerusakan pada senyawa kimia obat itu nantinya, maka dari itu obatnya bisa dibuat dalam campuran yang terpisah terlebih dahulu. Nanti pada saat tahap akhir sebelum pengempaan itu baru disatukan, dan istilah untuk tablet yang seperti itu adalah tablet multilayer. Jadi dia terdiri dari beberapa lapis yang berbeda warna. Nah, itu dibuat tujuannya adalah untuk menghindari obat-obat yang tidak tercampurkan tadi, obat-obat yang tidak dapat bercampur. Kemudian ada tablet salut. Tablet salut ini akan ada materinya tersendiri karena seperti yang kita ketahui salut tablet itu terdiri dari beberapa macam. Proses penyalutan tablet itu juga memerlukan proses yang cukup panjang. Jenis-jenis penyalut juga ada berbagai macam. Jadi akan saya jelaskan di materi yang terpisah untuk tablet salut. Kemudian ada yang dikenal dengan tablet effervescent. Nah, kalau istilah effervescent sendiri kan pasti sudah sering dengar. Jadi di mana kita membuat sediaan yang sifatnya kering atau padat, tapi ketika nanti dimasukkan dalam larutan itu akan menimbulkan gas. Nah, itu yang dimaksud dengan effervescent. Kemudian ada tablet penggunaan oral khusus. Nah, jadi kenapa ini dikatakan sebagai tablet penggunaan oral khusus? Jadi kan kita tahu kalau tablet itu pada umumnya ditujukan untuk penggunaan oral atau obat minum. Yang tujuannya adalah untuk ditelan gitu, untuk kemudian diabsorpsi di saluran cerna. Tapi ada beberapa tablet yang digunakan pada rongga mulut, itu tujuannya khusus. Jadi ada beberapa ya, seperti tablet sublingual. Tablet sublingual itu cara penggunaannya adalah dengan disisipkan di bawah lidah. Kemudian ada tablet bukal yang penggunaannya adalah disisipkan di antara gusi dan daging pipi. Kemudian ada tablet kunyah, ada tablet hisap. Tablet hisap ini ada dua macam. Ada yang berjenis troches. Troches itu seperti pada gambar ya. Jadi dia yang bentuknya seperti donat. Kemudian ada lozenges. Lozenges ini biasanya merupakan tablet pelega tenggorokan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di apotik atau bisa juga di supermarket, kalau misalnya ada permen untuk pelega tenggorokan, di mana di dalamnya itu terdapat senyawa antibakteri, nah itu sebenarnya dia tergolong ke dalam jenis sediaan tablet. Jadi lozenges itu adalah tablet yang menyerupai permen. Nah, lozenges ini yang tadi saya katakan dia dibuat dengan metode peleburan. Jadi hampir semua tablet itu dibuat dengan metode cetak ya, atau compression, atau kompresi, atau kempa. Tapi untuk tablet yang jenis lozenges ini, karena bentuknya dia seperti permen, maka metode pembuatannya adalah dengan cara peleburan atau molding.
Kemudian tablet vaginal dan rektal. Nah, ini juga merupakan modifikasi tablet ya sebenarnya, karena yang kita ketahui selama ini kan kalau untuk penggunaan rute vaginal dan rektal itu kita bisa menggunakan sediaan suppositoria. Hanya saja sediaan suppositoria itu ada satu kekurangannya karena dalam masalah stabilitas. Ya, karena kalau kita bandingkan antara suppositoria dengan tablet, itu sediaan tablet jauh lebih kering. Dan sementara dalam ilmu farmaseutika kita tahu bahwa semakin kering suatu sediaan, maka stabilitas fisika kimianya pasti jauh lebih baik. Nah, tablet vaginal dan rektal ini tujuannya adalah seperti itu. Kenapa dia dikembangkan? Untuk mengatasi masalah stabilitas yang mungkin timbul pada sediaan suppositoria. Kemudian yang terakhir adalah tablet dengan pelepasan terkontrol. Nah, ini juga akan ada materinya tersendiri karena ada berbagai macam ya. Jadi, itu merupakan salah satu keuntungan ketika kita membuat sediaan tablet karena dia ada proses absorpsi di saluran cerna. Jadi, kita bisa memodifikasi tablet tersebut dengan berbagai cara, entah kita salut atau entah kita buat dia dalam berbagai lapis supaya nanti hancurnya di dalam saluran cerna itu bisa kita modifikasi dan bisa kita atur. Nah, tujuan dari tablet pelepasan terkontrol ini adalah untuk meningkatkan, sebenarnya ya, untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Jadi, kita tahu bahwa ada beberapa obat yang perlu diminum itu sampai bahkan 4 kali sehari, bahkan ada beberapa yang sampai 6 kali sehari. Nah, tentu ini akan menyulitkan pasien sehingga beberapa pasien tuh bahkan nanti jadinya malas minum obat. Nah, pengembangan dari penelitian-penelitian terkait pelepasan terkontrol ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi nanti kita bisa membuat sediaan tablet yang diminum hanya sekali sehari, tapi bisa memenuhi dosis yang sama dengan penggunaan misalnya 4 kali sehari atau 6 kali sehari. Nah, jadi itu tujuannya untuk tablet pelepasan terkontrol. Selanjutnya kita akan melihat keuntungan sediaan tablet. Jadi ini beberapa, bisa dibaca sendiri ya. Saya hanya ingin menjelaskan yang ini ya, bagian kedua. Berbagai jenis tablet tersedia memungkinkan kontrol pelepasan dan target aksi terapeutik. Jadi tablet itu sangat mudah dimodifikasi, jadi entah kita bisa seperti yang saya katakan tadi, entah dia bisa disalut atau bisa kita buat dia dalam berbagai lapis, kita bisa buat dia dengan bahan tambahan tertentu untuk memodifikasi pelepasannya di dalam saluran cerna. Kemudian rasa pahit obat lebih mudah ditutupi, ya jelas kan, karena kalau kita membuat tablet oral itu kita bisa tambahkan bahan pemanis atau kita bisa salut sehingga rasa pahit dari obat itu tertutupi. Nah, kemudian ini yang paling penting, bahwa tablet itu produksinya relatif murah dan memiliki stabilitas yang paling baik di antara semua jenis sediaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena tablet itu seperti yang saya katakan tadi, tablet itu merupakan sediaan padat, dan teorinya sediaan padat itu akan memiliki stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan sediaan cair dan sediaan semi padat. Kenapa? Karena kandungan airnya yang sangat minim. Kandungan air yang sangat minim pada suatu sediaan itu akan meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme sehingga menjaga stabilitas dari sediaan itu sendiri. Nah, selain pertumbuhan mikroorganisme, ketiadaan atau keminimalan jumlah air di dalam sediaan itu juga meminimalisir kemungkinan terjadinya reaksi-reaksi kimia yang bisa merusak senyawa aktif seperti hidrolisis. Nah, kemudian kalau kerugian sediaan tablet itu bisa dilihat di layar. Jadi yang paling pertama ya, ini untuk skala industri, karena kalau di industri itu proses produksi tablet itu memakan proses yang cukup panjang ya. Jadi ada banyak tahapannya sehingga ada yang dikenal dengan istilah loss during production. Jadi kehilangan selama proses produksi. Jadi misalnya awalnya kita mencampur serbuk, kemudian serbuknya digranulasi. Nah, selama proses itu kemungkinan ada serbuk yang berjatuhan atau berterbangan sehingga kemungkinan jadi kan kalau dalam produksi itu kita ada istilah yield ya, persen yield. Jadi berapa total akhir sediaan yang kita peroleh dari yang kita ingin produksi awal. Nah, persen yield-nya itu untuk tablet itu biasanya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jenis sediaan lain. Kemudian absorpsi obat itu sangat bergantung pada kondisi fisiologis. Ya, jadi memang ya, kondisi fisiologis saluran cerna setiap pasien itu pasti akan sangat mempengaruhi berapa banyak obat yang terabsorpsi atau seberapa cepat obat terabsorpsi. Jadi ini beda kalau misalnya untuk pemberian rute lain seperti rute injeksi ya, yang rute intravena dan yang tidak melalui proses absorpsi itu 100% bioavailabilitasnya kan 100%, dia langsung masuk ke dalam saluran darah, sirkulasi darah maksud saya, sorry.
Nah, sedangkan kalau dia diberikan melalui rute oral dan memerlukan tahapan absorpsi, itu proses absorpsinya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis pasien. Nah, kemudian ada ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam formulasi itu ya ada beberapa bahan aktif yang sulit diformulasi menjadi tablet karena sifat aliran yang buruk serta dia bersifat higroskopis. Kemudian ya tablet oral itu tidak diperuntukkan ya untuk kelompok umur balita dan lansia. Kemudian pertimbangan dalam formulasi tablet. Jadi ini adalah hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, pertimbangkan. Yang pertama adalah dosis atau kuantitas bahan aktif tentu saja ya. Kemudian sifat fisikokimia dan stabilitas bahan aktif. Ini untuk semua jenis sediaan pasti kita harus memperhatikan poin ini. Kita harus melihat sifat fisikokimia dan stabilitas dari bahan aktif. Terutama untuk tablet, stabilitas dari bahan aktif ini sangat penting diperhatikan untuk menentukan metode pembuatan tablet yang diinginkan. Kemudian kompresibilitas. Kompresibilitas di sini maksudnya adalah seberapa baik karakteristik dari bahan aktif kita itu untuk dikempa. Ya, jadi nanti akan saya bahas ada beberapa hal yang berkaitan dengan sifat fisikokimia dari bahan yang berupa serbuk itu yang akan mempengaruhi kemampuannya dia untuk dikempa menjadi tablet. Kemudian pemilihan bahan tambahan, tentu saja nanti saya akan bahas ada berbagai macam bahan tambahan untuk tablet. Kemudian metode granulasi, ya ini ada kaitannya dengan stabilitas tadi. Jadi ketika kita sudah punya data stabilitas dari bahan aktif yang kita punya, maka kita bisa menentukan metode pembuatan apa yang kita pilih. Entah itu metode kempa langsung tanpa proses granulasi, atau kalau misalnya kita memilih untuk pakai metode granulasi, itu kita memilih metode granulasi yang mana. Nah, untuk metode pembuatan tablet ini juga akan ada materinya tersendiri karena cukup panjang, nanti akan saya jelaskan. Ya, kemudian kalau untuk di skala industri ya, jadi ini juga penting jenis, ukuran, dan kapasitas alat pencetak tablet. Kemudian kondisi lingkungan tentu saja. Dan yang terakhir adalah stabilitas dan bioavailabilitas produk akhir. Jadi apa yang hasil evaluasi dari produk akhir yang kita hasilkan. Kemudian komposisi tablet. Nah, selain bahan aktif, jadi sama seperti sediaan lainnya, jadi selain bahan aktif, tablet itu juga memerlukan bahan tambahan. Nah, untuk bahan tambahan tablet itu sendiri itu terbagi menjadi dua kelompok ya. Jadi berdasarkan tujuannya. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah untuk kompresibilitas. Maksudnya di sini bahan tambahan ini ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan si bahan aktif tadi untuk dikempa atau dicetak menjadi sediaan tablet. Nah, jadi untuk yang kompresibilitas itu ada 3. Ada bahan pengisi atau yang dikenal dengan istilah fillers atau diluents, kemudian pengikat atau binders, dan kemudian ada lubrikan, antiadheran, dan glidan. Jadi ketiga bahan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompresibilitas atau meningkatkan kemampuan bahan aktif untuk dicetak atau dikempa menjadi sediaan tablet. Nah, kita akan bahas yang pengisi dulu. Pengisi atau fillers atau diluents. Jadi untuk beberapa bahan aktif itu dosisnya itu sangat kecil. Ya, misalnya diazepam. Diazepam itu dosisnya 2 sampai 4 mg ya, 2 mg misalnya. Bahan aktifnya itu hanya 2 mg. 2 mg itu jumlahnya sangat kecil, tidak mungkin bisa dikempa atau dicetak menjadi sediaan tablet. Nah, oleh karena itu di sini peran penting untuk bahan pengisi. Jadi pengisi di sini tujuannya adalah untuk menambah bobot sehingga bahan aktif tersebut itu bisa dibuat atau dicetak menjadi tablet. Kemudian ada yang dikenal dengan bahan pengikat atau binder. Nah, pengikat ini penting ya karena kita tahu bahwa tablet itu dibuat dari sediaan serbuk tanpa keberadaan bahan pengikat ya, meskipun dia ceritanya dikempa dengan tekanan yang sangat tinggi, itu tabletnya pasti akan mudah hancur atau rapuh. Nah, oleh karena ini diperlukan bahan yang bisa bersifat sebagai pengikat atau yang menyatukan serbuk-serbuk tadi sehingga tabletnya itu bisa kompak atau cukup padat gitu untuk selama masa penyimpanan. Kemudian lubrikan, antiadheran, dan glidan. Nah, ini akan ada penjelasannya tersendiri yang mana yang dimaksud dengan lubrikan, yang mana yang dimaksud dengan antiadheran dan glidan serta contohnya. Kemudian ada juga bahan tambahan yang digunakan itu untuk memperbaiki karakteristik biofarmasetik, stabilitas, dan penampilan tablet. Jadi ini bahan tambahan yang untuk memperbaiki misalnya laju absorpsinya, kemudian stabilitas ya, untuk meningkatkan stabilitas tablet selama masa penyimpanan, dan untuk memperbaiki penampilan dari tablet.
Nah, yang pertama ini adalah bahan penghancur atau disintegran. Jadi sejatinya, walaupun tanpa menggunakan bahan penghancur atau disintegran, tablet itu pasti akan hancur ya kan? Karena memang ketika dia masuk ke dalam saluran cerna, di dalam lambung, itu kan ada asam lambung, ada air. Jadi lambat laun pasti tablet itu akan hancur. Cuma bisa jadi karena kita menggunakan bahan pengikat tertentu ya, itu akan memperlambat proses tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan bahan penghancur yang sesuai sehingga nanti ketika tabletnya dikonsumsi, dia bisa hancur dengan cepat di saluran cerna. Nah, ini yang dimaksud dengan memperbaiki karakteristik biofarmaseutik. Jadi, entah kita menambahkan bahan penghancur tadi. Nah, contoh lainnya adalah bahan penyalut. Ya, misalnya kita mau membuat tablet untuk salut enterik, ya. Seperti yang kita ketahui, salut enterik itu tujuannya adalah untuk menunda pelepasan obat, menunda hancurnya tablet sehingga dia tidak hancur di lambung, melainkan hancur di usus halus. Nah, itu juga tujuannya adalah untuk memperbaiki karakteristik biofarmaseutik. Kemudian untuk stabilitas misalnya pengawet, ya. Pengawet, kemudian ini bahan pengawet atau dapar tertentu untuk memperbaiki stabilitas penyimpanan, stabilitas tablet selama masa penyimpanan. Kemudian untuk memperbaiki penampilan tablet ya seperti pewarna, kemudian penyalut. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu untuk bahan tambahan tablet. Yang pertama adalah pengisi atau fillers atau diluents. Ya, jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, urgensi dari bahan pengisi adalah meningkatkan masa tablet, terutama untuk bahan aktif yang berdosis kecil. Nah, kemudian karakteristik dari bahan pengisi yang baik. Jadi kalau kita memilih bahan pengisi itu harus memiliki karakteristik seperti yang tertera pada layar. Yang pertama adalah mempunyai daya alir dan kompresibilitas yang baik. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan daya alir ya. Sebenarnya daya alir itu kan sudah dibahas di farmasi fisika ya di semester sebelumnya. Jadi silahkan baca kembali, pahami kembali apa yang dimaksud dengan sifat alir dari serbuk serta bagaimana karakteristik dari serbuk yang dikatakan memiliki aliran yang baik. Nah, jadi pengisi itu karena memang dalam formulasi tablet, bahan yang paling banyak jumlahnya atau paling banyak persentasenya adalah bahan pengisi, sehingga dia yang paling urgent untuk memiliki daya alir yang baik dan kompresibilitas yang baik atau kemampuannya untuk digempa. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah tidak mahal ya, seperti yang saya katakan tadi, ini karena jumlahnya paling banyak dalam sediaan tablet, maka diharapkan bahan ini bukan yang harganya terlalu mahal. Kemudian dia harus sesuai dengan metode pembuatan tablet yang diinginkan. Jadi beberapa jenis bahan pengisi itu ada yang diperuntukkan misalnya untuk metode gempa langsung, ada yang diperuntukkan untuk granulasi kering, ada yang diperuntukkan untuk granulasi basah. Jadi silahkan dibaca kalau nanti membuat formula tablet itu silahkan dibaca, silahkan dikaji karena ini yang menjadi poin penting dalam memilih bahan pengisi untuk tablet. Nah, kemudian contoh bahan pengisi. Itu bisa dilihat ya di layar. Ada beberapa kelompok. Jadi yang pertama yang sugar base atau berbasis gula ya, seperti laktosa. Laktosa pun ini ada beberapa jenisnya. Jadi ada laktosa anhidrat, ada laktosa monohidrat, kemudian ada laktosa yang sudah di spray dry. Kemudian pati atau amilum. Jadi pati di sini tapi yang paling sering digunakan ya, itu yang sudah digelatinisasi. Jadi yang pre-gelatinized itu atau istilahnya starch 1500 lm. Kemudian ada turunan selulosa, tapi di sini selulosa yang digunakan adalah selulosa mikrokristalin atau microcrystalline cellulose. Nah, ini yang biasa dikenal dengan istilah Avicel. Jadi Avicel itu adalah nama dagangnya, sedangkan nama senyawanya yaitu nama bahannya adalah selulosa mikrokristalin atau microcrystalline cellulose. Nah, untuk Avicel sendiri ini itu bisa teman-teman baca di beberapa referensi. Itu Avicel terdiri dari beberapa jenis, dari beberapa grade, dan beberapa grade-nya itu ada karakteristik yang berbeda dan ini harus disesuaikan dengan formulasi tablet yang kita inginkan. Kemudian ada bahan pengisi itu yang berbasis pemanis poliol. Nah, ini biasanya digunakan untuk tablet kunyah, ya tablet kunyah atau tablet hisap karena dia lama ya dalam mulut. Jadi pasti kita memerlukan rasa yang cukup manis untuk menutupi rasa pahit dari obat. Nah, jadi contoh dari bahan ini adalah manitol atau sorbitol. Itu bisa digunakan sebagai bahan pengisi untuk tablet
kunyah atau tablet hisap. Nah, ini merupakan tabel yang saya sadur dari salah satu referensi yang modern farmaseutik. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan dari beberapa jenis bahan pengisi. Nah, di sini bagusnya adalah kita bisa melihat nilai atau ya karakteristiknya. Ada beberapa karakteristik yang dinilai. Yang pertama itu kompaktibilitas, artinya kekompakannya ya, kepadatannya atau kemampuannya untuk dikompresi atau dikempa. Kemudian flowability, kemampuan alirnya, kemudian kelarutan, kemudian kemampuan desintegrasinya, kemudian higroskopisitasnya, lubrisitasnya. Ini lubrisitas itu artinya kelincirannya ya. Ya, apakah dia licin atau tidak. Kemudian stabilitas. Nah, di sini dia memberikan nilai. Jadi kalau nilainya 5 artinya sangat baik gitu. Kalau 1 itu sangat buruk. Kalau 0 berarti nggak ada datanya. Nah, jadi di sini ada beberapa bahan. Ya, ada beberapa bahan, terus kemudian di sini ada nilainya masing-masing. Jadi di sini kita bisa membandingkan, misalnya laktosa spray dry ya, yang spray dry laktos kita bandingkan dengan laktosa anhidrat. Yang spray dry laktos ini nilai alirannya itu 5. Yang laktosa anhidrat itu nilai alirannya 3. Artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa laktosa yang spray dry itu memiliki aliran yang sangat baik, aliran yang lebih baik dibandingkan dengan laktosa anhidrat. Atau ya kita bisa lihat parameter yang lain. Atau misalnya kita mau lihat stabilitasnya ya. Kita coba bandingkan yang dia berbasis gula, laktosa ini tidak ada yang nilainya 5 ya, karena memang gula itu masih ada kemungkinan untuk ditumbuhi mikroorganisme. Nah, coba lihat dibandingkan dengan Avicel atau selulosa mikrokristalin ya. Dia ini nilainya 5. Ya, berarti untuk stabilitas dia yang paling baik gitu. Nah, itu yang jadi ini bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan acuan dalam membuat formula berdasarkan tabel ini. Ini cukup merangkum ya, karena dia kayak mengambil perwakilan dari tiap jenis bahan pengisi. Nah, ini adalah gambaran. Jadi di sini adalah hasil SEM, gambar SEM ya, scanning electron microscopy untuk ini adalah laktosa biasa ya, laktosa kristalin. Kemudian ini adalah laktosa spray dry. Jadi di sini membandingkan. Jadi ini laktosa biasa ya. Bentuknya itu dia amorf, tidak beraturan. Kemudian laktosa yang spray dry itu bentuknya lebih sferis. Nah, ini saya hanya ingin mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan teman-teman sekalian untuk mata kuliah di farmasi fisika kemarin. Jadi kan kita sudah bahas tentang aliran serbuk dan apa saja yang bisa mempengaruhi aliran serbuk. Nah, kenapa aliran itu sangat penting dalam proses pembuatan tablet? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk proses produksi tablet. Itu kan ada mesin, kemudian nanti serbuk atau granulnya kita itu akan kita tempatkan pada suatu wadah, kemudian akan kita alirkan gitu, sebelum dia masuk ke cetakan. Nah, kalau misalnya alirannya tidak baik, maka jumlah serbuk atau granul yang turun pada saat proses pencetakan itu tidak akan sama rata, sehingga nanti tablet yang dihasilkan itu tidak akan sama bobotnya, tidak akan sama kekompakannya, tidak akan sama kepadatannya satu sama lain. Nah, maka dari itu kita harus bisa pastikan bahwa granul atau serbuk yang kita masukkan di dalam mesin pencetak tablet itu alirannya baik. Nah, aliran itu sangat dipengaruhi dari morfologi partikelnya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, amorf ya, tidak beraturan, itu kemampuannya untuk mengisi celah akan sangat kecil, sehingga nanti ketika dia ya, kalau kita lihat pasti serbuk ini itu akan banyak celah-celahnya sehingga akan sulit mengalir. Sedangkan kalau dia bentuknya bulat-bulat, sferis, itu kemampuannya untuk mengisi celah itu sangat baik, porositasnya sangat baik, sehingga kemampuan alirnya juga akan jauh lebih baik. Ya, oleh karena itu kalau misalnya teman-teman sekalian baca di berbagai referensi, laktosa spray dry itu sangat dipilih untuk metode pembuatan tablet yang menggunakan metode kempa langsung. Karena syarat dari metode kempa langsung itu memang harus dipastikan bahwa semua bahannya mampu mengalir dengan baik. Karena tujuan dari granulasi, pembuatan granul adalah untuk memperbaiki sifat alir dari serbuk. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau bahan aktif atau bahan tambahannya kita itu ternyata sifat alirnya tidak terlalu baik, maka dia harus digranulasi terlebih dahulu. Dia harus dibuat granul, kenapa? Karena granul memiliki sifat alir yang lebih baik ketimbang serbuk. Nah, sedangkan kalau kita mau membuat tablet dengan metode kempa langsung,
itu berarti kita harus memastikan bahwa semua bahan yang ada di dalam formulasinya kita itu bisa mengalir dengan baik. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke bahan yang selanjutnya adalah bahan pengikat atau binder. Oke, jadi binder ini ya keterangannya. Yang pertama, binder itu hanya dibutuhkan kalau kita membuat tablet dengan metode granulasi. Ya, karena kalau misalnya kita membuat pakai kempa langsung, kita tidak perlu bahan pengikat, karena ini hanya untuk menyatukan serbuk menjadi granul. Gitu. Kemudian umumnya merupakan polimer, ya. Kemudian pada saat proses pembuatan tablet, kalau kita menggunakan bahan pengikat, maka diperlukan penambahan pelarut atau solvent tertentu untuk mengaktifkan zat pengikatnya kalau kita menggunakan metode granulasi basah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi HPMC, HPC, Avicel, ya ini adalah turunan selulosa. HPMC, hidroksipropil selulosa, kemudian HPC, hidroksipropil selulosa, dan Avicel, selulosa mikrokristalin. Kemudian pati, kemudian polivinil pirolidon, sukrosa, dan akasia. Nah, ini juga saya sadur dari Modern Pharmaceutic. Di sini kita lihat ada beberapa bahan tambahan untuk bahan pengikat ya, dan ada keterangannya yang mana memberikan informasi tambahan terkait bahan ini. Jadi ini juga bisa dijadikan acuan dalam pemilihan bahan pengikat. Jadi pemilihan bahan pengikat itu harus disesuaikan dengan bahan aktifnya kita, harus dipastikan dia tidak memiliki inkompatibilitas dengan bahan aktif. Selain itu harus sesuai dengan metode pembuatan tablet yang kita buat atau yang kita pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan lubrikan, antiadheran, dan glidan. Nah, ini berbeda fungsinya ya. Jadi lubrikan itu tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan antara granul dengan dinding die. Nah, jadi ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti bagian-bagian dari mesin tablet. Jadi ada yang diistilahkan dengan die. Die itu adalah cetakannya dia, itu yang die. Nah, jadi kalau misalnya, jadi untuk memastikan supaya bobot tabletnya yang dihasilkan seragam, kemudian sifat dari penampakan dari tabletnya itu bagus, itu perlu ditambahkan bahan ini semuanya ya. Jadi lubrikan itu ada bahan ini sebenarnya kalau di istilah Indonesianya adalah bahan pelincir ya. Jadi ada lubrikan, ada anti-adheran. Bedanya itu kalau lubrikan tadi mengurangi gesekan antara granul dengan dinding die. Kemudian kalau anti-adheran mengurangi perlekatan bahan dengan punch. Jadi punch itu punch yang mendorong dari atas, itu yang namanya punch. Jadi kalau misalnya lubrikan dengan anti-adherannya kurang, itu kemungkinan pada saat proses pencetakan tablet itu akan ada yang melengket di die atau ada yang melengket di punch. Kalau seperti itu, pada saat dia dicetak kemudian punch-nya terangkat dan tabletnya keluar, itu tabletnya tidak akan sempurna, jadi akan ada bagian yang rusak pada permukaannya. Nah, jadi itulah tujuan untuk penambahan lubrikan dan anti-adheran. Nah, lubrikan dengan anti-adheran ini dia sebenarnya satu kelompok senyawa bahan yang sama ya. Nah, kemudian kalau glidan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat alir serbuk atau granul. Jadi glidan nanti ditambahkan untuk memperbaiki sifat alir dari serbuk atau granul. Kemudian lubrikan itu terdiri dari dua macam. Jadi ada insoluble lubrikan yang tidak larut air. Kemudian ada soluble lubrikan atau lubrikan yang larut air. Nah, untuk insoluble lubrikan itu contohnya adalah magnesium stearat, asam stearat, dan ini turunan gliseril. Kemudian untuk soluble lubrikan atau lubrikan yang larut air itu bisa kita pakai PEG ya, polyethylene glycol atau polyoksietilen stearat, dan garam-garam lauryl sulfat ya, atau surfaktan. Ya, jadi beberapa jenis surfaktan tertentu itu juga bisa digunakan sebagai lubrikan. Nah, di sini sebenarnya antara lubrikan yang tidak larut air dengan lubrikan yang larut air, yang memiliki keuntungan atau yang memiliki kelebihan sebagai lubrikan itu adalah lubrikan yang tidak larut. Jadi kalau lubrikannya sifatnya tidak larut air, maka dia kemampuannya untuk memperbaiki sifat alir dari serbuk atau granul itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan lubrikan yang larut air. Cuman kekurangan dari lubrikan yang tidak larut air, jadi kalau misalnya kita mau membuat formulasi tablet kunyah atau tablet effervescent atau tablet apapun itu yang memerlukan
kelarutan di dalam air, ya kita otomatis harus pakai yang soluble lubrikan yang larut air. Apalagi kalau misalnya kita mau membuat tablet effervescent ya. Jadi tablet effervescent kita mau buat, kita tambahkan lubrikan. Kalau misalnya kita menggunakan lubrikan yang tidak larut air, maka pada saat konsumen atau pasien menggunakan tablet effervescent-nya, pada saat dia melarutkan tablet effervescent-nya di air, maka kemungkinan akan ada serbuk-serbuk yang tidak terlarut. Sementara tidak boleh seperti itu kan, itu akan menurunkan estetika atau penampilan dari sediaannya. Jadi kalau untuk kasus seperti itu, maka pasti akan lebih dipilih untuk menggunakan lubrikan yang soluble, lubrikan yang larut di air. Kemudian kalau gliden, contoh gliden adalah talc ya, untuk memperbaiki aliran dari serbuk atau granulnya bisa ditambahkan talc, kemudian colloidal silicon dioxide atau kaposil, kemudian pati jagung, kemudian siloid, kemudian D-eleusin. Jadi ini ada beberapa contoh gliden, tapi yang paling sering digunakan adalah talc. Nah, kemudian untuk memilih penggunaan lubrikan, nah ini yang seperti yang saya katakan tadi, insoluble lubrikan itu memiliki efek yang lebih baik terhadap aliran serbuk atau granul dibanding soluble lubrikan. Tapi kalau untuk kondisi tertentu, formulasi tablet tertentu yang semua bahan-bahannya itu harus dipastikan bisa larut ke dalam air, maka kita pasti harus memilih yang soluble lubrikan. Nah, kemudian ini juga yang penting diperhatikan, konsentrasi lubrikan harus diperhatikan. Konsentrasi yang terlalu sedikit akan berdampak pada penampilan tablet, sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi akan mempengaruhi disolusi tablet. Jadi harus sesuai, harus banyak-banyak optimasi untuk konsentrasi lubrikan yang tepat. Jadi ini juga waktu pencampuran tidak boleh terlalu lama ya, karena akan mempengaruhi tadi nanti masalah disolusi tabletnya. Kemudian efektivitas lubrikan meningkat dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Jadi semakin halus ukuran partikel lubrikannya, maka kemampuannya dia untuk memperbaiki sifat alir dari serbuk atau granul yang akan dikempam menjadi tablet itu juga akan jauh lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, bahan penghancur. Jadi, bahan penghancur atau disintegran tujuannya adalah untuk memfasilitasi pecahnya tablet menjadi partikel halus untuk diabsorpsi oleh tubuh melalui membran biologis. Jadi nanti tablet ketika masuk ke dalam saluran cerna itu akan mengalami proses disolusi ya, atau hancur. Bukan, proses disintegrasi ya, atau hancur, kemudian proses disolusi untuk dia terlarut sebelum dia diabsorpsi oleh saluran cerna. Kemudian pertimbangan dalam penggunaan bahan penghancur. Jadi dalam metode granulasi itu dapat menggunakan bahan penghancur intragranular dan ekstragranular. Jadi ketika kita membuat tablet dengan metode granulasi, itu bahan penghancurnya akan ditambahkan 2 kali pada saat kita membuat granul dan setelah jadi granul. Jadi tujuannya adalah 2. Jadi nanti bahan penghancurnya atau disintegrannya itu ada yang menghancurkan tablet menjadi granul, kemudian granul menjadi serbuk. Ya, jadi supaya bisa hancur dua-duanya. Nah, kemudian efektivitas kerja bahan penghancur ditentukan oleh posisinya dalam tablet. Nah, namun banyak studi yang menunjukkan bahwa kombinasi keduanya memberikan efek disintegrasi yang maksimum. Jadi kalau kita ingin tabletnya itu hancur dengan sangat cepat ya. Karena kan sekarang juga di pasaran itu sudah ada istilah sediaan tablet yang fast acting gitu kan, rapid acting. Nah, itu semuanya diformulasi dengan penggunaan bahan penghancur yang dikombinasi gitu, intragranular dengan ekstragranular. Nah, ini adalah proses hancurnya tablet di dalam saluran cerna. Jadi ini tablet utuh ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan bahan penghancur, dia akan terdisolusi, dia akan terlarut, hanya dia akan mengalami yang namanya slow dissolution. Jadi disolusi yang lambat. Jadi nanti proses hancurnya tablet menjadi partikel yang lebih halus itu akan sangat lambat. Nah, kalau kita hanya menambahkan penghancur ekstragranular atau disintegran ekstragranular itu maksudnya adalah penghancur yang ditambahkan nanti setelah serbuk komposisi tabletnya kita sudah jadi granul nih. Jadi sudah jadi granul, kemudian kita tambahkan bahan penghancur, ya kan, baru dikempa. Nah, itu yang namanya penghancur ekstragranular. Nah, kalau kita tambahkan hanya penghancur ekstragranular, berarti nanti tabletnya ini akan hancur, akan terdisintegrasi menjadi granul.
Nah, nanti granul ini akan terdisolusi. Nah, di sini disolusinya dia tahapnya menengah ya. Jadi nanti kalau sudah jadi granul, dia akan hancur perlahan-lahan menjadi partikel yang lebih halus. Tapi di sini dia tingkatnya menengah. Nah, kalau kita tambahkan dua bahan penghancurnya, jadi kita tambahkan pada saat sebelum dijadikan granul, sebelum dibuat granul, kita tambahkan bahan penghancur. Jadi kita punya penghancur intragranular dan penghancur ekstragranular. Jadi nanti tablet yang utuh ini pertama dia akan hancur dengan cepat menjadi granul. Nah, setelah dia hancur menjadi granul, granulnya tadi ini akan cepat juga hancur menjadi partikel yang halus. Nah, partikel yang halus ini akan mengalami yang namanya fast dissolution atau disolusi yang cepat. Nah, setelah itu obatnya ini sudah terlarut di dalam saluran cerna. Kemudian setelah itu dia akan lebih mudah menembus membran biologis dan masuk ke aliran darah. Nah, bahan penghancur ini ada beberapa mekanisme kerjanya ya. Jadi yang pertama itu dengan melalui proses pembasahan, ya. Ini cara kerjanya. Jadi silahkan dibaca sendiri. Nah, contohnya di sini adalah Avicel, ya. Ternyata Avicel bisa berfungsi sebagai bahan penghancur juga. Kemudian amilum, kemudian sodium starch glikolat. Kemudian ada yang melalui proses swelling. Swelling ini jadi dia nanti akan menyerap air. Setelah itu menyerap air, kemudian tabletnya akan bengkak dan tabletnya pecah, gitu ya. Jadi contohnya adalah cross caramelosodium, cross povidone, amilum tergelatinisasi, kemudian SSG atau sodium starch glikolat. Kemudian ada juga yang mekanismenya sebagai bahan penghancur itu adalah dengan memproduksi gas. Nah, jadi di sini dia menghasilkan gas. Nah, contohnya adalah bahan penghancur pada tablet efervesan. Jadi ini silahkan dibaca. Ini secara umum pembagian dari bahan penghancur berdasarkan mekanisme kerjanya. Oke, baik, itu saja untuk materi pengantar tablet. Selanjutnya saya akan memberikan video lagi untuk proses produksi tablet. Akan lebih banyak pembahasan di situ terkait bagian-bagian dari mesin tablet dan bagaimana langkah untuk memilih metode pembuatan tablet yang sesuai untuk bahan aktif yang kita akan formulasi menjadi sediaan ini. Terima kasih.